Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdiana Fadila Nugraha dengan NIM 860362306. Pada video ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, khususnya gerak pada tumbuhan. Tahukah Anda bahwa gerak dan iritabilitas merupakan salah satu ciri utama makhluk hidup? Pergerakan pada hewan sangat mudah diamati, namun gerakan pada tumbuhan seringkali tersamar, kecuali beberapa jenis tertentu seperti putri malu. Maka dari tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati 3 jenis gerak pada tumbuhan yang mudah diamati, yaitu gerak seimonasti, gerak niktinasi, dan gerak geotropisme. Yang pertama ada gerak seimonasti. Gerak seimonasti merupakan gerakan yang terjadi karena rangsangan sentuhan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada tabel pengamatan, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada stopwatch, dan yang terakhir ada tanaman putri malu. Hasil respon dari sentuhan halus tanaman putri malu hanya anak daun yang terkena sentuhan langsung yang menutup secara perlahan. Untuk sentuhan halus, tanaman putri malu membuka kembali setelah 5 menit. Sedangkan respon dari sentuhan sedang, seluruh anak daun pada satu sirip atau tangkai kecil menutup dengan lebih cepat, namun tidak sampai membuat seluruh tangkai daun terkulai jatuh. Untuk sentuhan sedang, tanaman putri malu membuka kembali setelah kurang lebih 8 menit. Dan respon dari sentuhan kasar, terjadi reaksi berantai yang sangat cepat. Tidak hanya anak daun yang menutup, tapi seluruh tangkai daun langsung terkulai jatuh. Untuk sentuhan kasar, tanaman putri malu membuka kembali setelah 11 menit. Yang kedua ada gerak niktinasi. Gerak niktinasi merupakan gerak yang terjadi karena kondisi gelap. Pada penelitian kali ini, alat dan bahan yang akan digunakan yang pertama alat tulis, yang kedua ada tabel pengamatan, yang ketiga ada stopwatch, selanjutnya ada box berwarna hitam, terakhir ada tumbuhan putri malu. Yang ini merupakan tanaman A, yang ini merupakan tanaman B, dan tanaman B kita tutup dengan box hitam. Tunggu setengah jam. A few moments later. Setelah box berwarna hitam dibuka, bisa dilihat bahwa putri malu berubah menjadi layu dan daunnya terkulai jatuh. Pada tanaman A, tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah. Sedangkan pada tanaman B yang sebelumnya tegak dan segar menjadi layu dan daunnya terkulai jatuh. Dan yang ketiga ada gerak geotropisme. Gerak ini yang terjadi karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu 2 botol plastik, kapas secukupnya, air secukupnya, dan biji kacang hijau. Pertama, masukkan kapas secukupnya, lalu masukkan biji kacang hijaunya, dan masukkan air hingga membasahi kapas. Kita tunggu perubahannya dari hari demi hari. Setelah hari kelima, ketika sudah tumbuh tegak seperti ini, kita bisa memposisikan tanaman A secara vertikal, sedangkan tanaman B diposisikan secara horizontal. Di hari ke-6 dan ke-7, tanaman B mulai membengkok dan tumbuh mengarah ke atas, sedangkan tanaman A tetap tumbuh tegak ke atas dan bertambah tinggi. Di hari ke-8, tanaman B semakin lebat, panjang, dan tumbuh ke atas tetapi tetap bengkok. Itulah yang disebut geotropisme negatif, di mana gerak batang menjauhi pusat bumi, sedangkan tanaman A tetap tumbuh tegak dan bertumbuh tinggi. Kesimpulannya, melalui praktikum ini dapat diketahui bahwa tumbuhan juga memiliki kemampuan bergerak sebagai salah satu ciri makhluk hidup, meskipun geraknya tidak selalu terlihat secara langsung seperti pada hewan. Gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh berbagai rangsangan dari lingkungan. Pada gerak seimonasti, tumbuhan putri malu menunjukkan respon terhadap sentuhan dengan tingkat kepekaan yang berbeda-beda tergantung kuatnya rangsangan. Pada gerak niktinasi, tumbuhan merespon perubahan kondisi cahaya di mana daun akan menutup saat berada dalam keadaan gelap. Sedangkan pada gerak geotropisme, akar tumbuhan akan tetap tumbuh ke bawah karena pengaruh gravitasi atau biasa disebut geotropisme positif. Sementara batang dan daun tumbuh ke atas dan cenderung mengikuti arah cahaya yang disebut geotropisme negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tumbuhan mampu memproses rangsangan berupa sentuhan, cahaya, dan gravitasi melalui berbagai jenis gerak.
Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.